لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الصلاة والسلام على عبدك المصطفى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, jamaah masjid Jannatul Firdaus, mudah-mudahan kita jamaah masjid, mudah-mudahan masjid kita makin makmur dengan ilmu, dengan jamaah, dengan takwa. Mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat, selamat, segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama melanjutkan kitab Nasaihul Ibad, yang mana kita sampai pada maqalah tsaniyata asyarata, nasihat maqalah kedua yang ke-18 dalam bab as-sudasi. Mudah-mudahan yang kita dengarkan bisa kita amalkan. Amin. Anil Hasan al-Basri annahu qala inna fasad al-qulubi an sittati asya' awwaluha yuznibuna bi raja'i tawbah, ya'lamuna al-'ilma wa la ya'maluna, wa idza 'amilu la yukhlisuna. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau memberi nasihat kepada kita, sebuah ilmu yang sangat berharga. Beliau mengatakan rusaknya hati itu disebabkan daripada 6 perkara. Sedangkan kita tahu jika hati rusak maka berdampak kepada kehidupan kita di akhirat. Jika hati kita bersih dan selamat, maka tentu akan membawa keselamatan di akhirat. Jika hati rusak, maka akan membawa bencana di akhirat. Sehingga beliau mengatakan dengan kata hikmah beliau, fasadul qulub, rusaknya hati itu datangnya disebabkan dari 6 perkara. Yang pertama telah kita sebutkan, yang kedua juga telah kita uraikan, yang ketiga telah juga kita terangkan, yaitu mimba bin taukid wa takrir. Kita tidak apa, kita ulang sedikit agar makin membekas dalam hati kita. Karena di takrir yahsul ta'sir, karena dengan mengulang akan menghasilkan bekas yang kuat di dalam hati kita. Pertama, yu'minuna bi raja'i taubah, mereka senantiasa melakukan dosa dan kesalahan dengan mengharap akan bertobat kepada Allah. Kita tidak usah sholat, nanti habis ini kita istighfar. Puasa, tidak usah puasa Ramadan, nanti malam kita tarawih taubat. Jadi dia berbuat dengan harapan apa? Ini termasuk yang merusak hati. Ya'lamuna al-'ilma wa la ya'maluna, menuntut ilmu, mengetahui sebuah ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmu tersebut.
Ilmu hanya diperdebatkan, ilmu hanya dipertontonkan, tapi tidak pernah dijadikan tuntunan kehidupan. Nah, ini juga ilmu yang tidak diamalkan, maka ilmu itu hanya mengeraskan hati. Ilmu jika tidak diamalkan, maka akan mengeraskan hati dan merusak hati. Wa idza 'amilu la yublisun. Tapi bila mereka beramal, mereka mengamalkan itu ilmu, mereka tidak mengamalkannya dengan ikhlas. Jadi kalau tidak ikhlas itu bisa masuk dalam kategori beramal karena riya, beramal karena sum'ah, beramal karena ujub. Maka itu tidak menjadikan amal yang dia lakukan membersihkan dan melembutkan hati, justru makin mengeraskan hati. Da'amilu la yublisun, bila beramal mereka terpaksa, mereka tidak ikhlas dalam melakukannya. Dan tidak ikhlas berarti bisa masuk dalam bab riya, bisa masuk dalam bab sum'ah, ini didengar orang, bisa masuk dalam bab ujub, bangga. Ini akan menjadi penyakit. Jika kita hendak melakukan suatu amalan, maka marilah kita tanya dulu hati kita. Kita berbuat ini betulkah karena Allah, atau betulkah karena lighairillah, atau lisyahawat, atau linnafus, dan seterusnya. Maka inilah pentingnya para ulama as-salihun mengajarkan kepada kita, jika ingin melakukan segala hal baik ucapan maupun perbuatan, maka niatkanlah itu ucapan itu perbuatan dengan niat-niat yang saleh dan yang baik. Bila kita tidak mengetahui apa niatnya, maka kita cukup mengatakan saya melakukan sebagaimana niat orang-orang yang saleh yang terlampau, biasa bikin. Ini termasuk semua yang menjadikan kita tidak tulus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang ikhlas. Karena sedikit tapi ada nilai keikhlasan, bobotnya besar. Kemudian berikutnya, wa yaquluna rizqallah wa la yashkuruna, termasuk yang merusak hati. Mereka memakan rizkinya Allah, mereka menikmati pemberian Allah, minnatullah, fadlullah. Mereka menikmati pemberian Allah, anugerah Allah, pemberian Allah, dia nikmati rizki Allah. Tapi wala yashkuruna, tapi mereka tidak bersyukur. Karena syukur, kalau kita ingin menjadi orang yang bersyukur, kalau kita ingin menjadi orang yang bersyukur dengan nikmat yang kita miliki, maka mari kita datangi tempat-tempat yang menjadi tempat di mana mereka diuji oleh Allah. Contoh, kita masuk ke rumah sakit Salewana, ini gini deh. Baik. Alhamdulillah, kita yang hadir ini malam semuanya memakai nikmat Allah. Semua yang hadir di sini semuanya sedang menggunakan nikmat Allah. Tidak ada satupun yang hadir di sini yang tidak memakai nikmat Allah.
Mari kita sama-sama melihat nikmat Allah dalam diri kita. Maka kita akan menjadi orang yang paling bersyukur. Jika kita melihat orang yang di rumah sakit, maka saat itu juga kita akan bersyukur. Ada orang yang sedang berjuang dengan sakitnya saat ini. Kita saat ini sedang merasakan nikmatnya kesehatan. Ada orang yang sedang berjuang dengan masalahnya. Kita sekarang sedang menikmati suguhan ilmunya Allah di masjid. Ada orang yang sedang berjuang dengan masalahnya, penyakitnya, kehidupannya, pekerjaannya, ekonominya, anaknya, istrinya, keluarganya. Alhamdulillah, kita saat ini merasakan nikmat Allah, yaitu nikmat menghadiri majelis ilmu, sehat, walafiat. Sudah pengajian disuguhkan minuman, kan rejal, kue. Maka mari kita fokuskan nikmat Allah yang ada dalam diri kita. Jangan fokus melihat nikmat Allah yang di luar, maka kita akan lupa dengan nikmat Allah yang ada dalam diri kita. Alhamdulillah, kita semua hadir sehat walafiat, alhamdulillah. Tetapi di sini katakan, hati-hati dengan orang yang memiliki nikmat Allah lalu dia tidak mensyukuri, dampaknya kerasnya hati. Jadi kalau hati sudah keras, nasihat tidak bermanfaat, ceramah tidak berguna. Apa yang disampaikan dia tidak akan dengar karena hatinya sudah keras. Maka lebih keras daripada batu jika hati telah keras. Makan rizkinya Allah, tapi mereka tidak bersyukur. Fasyukur ijra'ul a'dha. Syukur itu ijra'ul a'dha fi mardatillah. Menjalankan anggota tubuh kita di dalam mencari ridha Allah. Wa ijra'ul amwali fi mardatillah wa ijra'il amwali wa ijra'ul amwali fiha, dan menjalankan, menggunakan harta-harta kita di jalan Allah. Itu maknanya syukur. Jadi tubuh mensyukuri nikmat Allah dengan mencari ini tubuh ridha Allah. Harta yang kita miliki sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sebagian harta kita dijalankan di jalan Allah. Sehingga terpadukan dalam makna syukur, ada kalanya dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah, ada kalanya syukur dengan al-arkan, yaitu anggota tubuh kita dipakai untuk mencari ridha Allah. Ada kalanya dengan al-amwal, rizki kita disuguhkan, dijalankan di jalan Allah. Dan wasyukurul janan, dan syukurnya hati adalah dengan mengakui al-i'tiraf, mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa seluruh nikmat yang saya miliki bukan hasil kekuatan yang saya miliki, tapi itu semua adalah hasil daripada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena cara dekat, bukan karena gasina, bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, tapi ini semua nikmat adalah hasil murni dari anugerah Allah, bukan hasil kepintaran dan kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Itu makna hati harus. Ada orang, saya kenapa kaya? Karena ini hasil warisan nenek-nenek. Kalau kaya, karena saya pintar. Kenapa? Karena saya ini. Saksikan dengan hati kita seluruh yang kita miliki, lepaskan daripada apa yang ada dalam diri kita. Kita yakini semua yang kita miliki murni anugerah Allah Subhanahu. Nah, wa yaquluna rizqallah wa la yashkurun, menikmati rizkinya Allah lalu mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah mengatakan, man syakara ni'mah faqad qayyadaha bi iqaliha wa man kafara ni'mah faqad ta'arrada li zawaliha. Ba'dul hukama mengatakan, man
syakara ni'mah, siapa orang yang mensyukuri nikmat, faqad qayyadaha bi'iqaliha, maka dia telah mengikat itu nikmat dengan tali yang kuat. Tapi dia telah mengikat itu nikmat, tidak akan lepas lagi. Wa man kafara ni'mah, siapa yang mengkufuri nikmat dengan tidak mensyukuri nikmat Allah, maka faqad ta'arrada li zawaliha, maka sungguh dia telah berani, sungguh dia telah menjadikan nikmat itu menuju kehilangan daripada dirinya. Nanti dia telah membuat menjadikan nikmat itu akan hilang dan lepas daripada dirinya. Idza kunta fi ni'matin far'aha, idza kunta fi ni'matin far'aha, jika engkau berada dalam nikmat Allah, maka jagalah itu nikmat Allah. Bagaimana cara menjaganya? Adalah dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada rezekinya Allah ingin cepat, ingin terus ada, maka syukuri terus. Karena kehidupan berputar terus. Ada dulu orang sukses, terus sekarang jatuh, perlu diperhatikan. Mungkin di saat suksesnya dia kurang bersyukur kepada Allah, dia kurang berbagi dengan orang-orang sekitarnya, atau dan seterusnya. Karena Allah bisa mengambil seketika, bisa memberi seketika. La mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'a. Allah bisa memberi, maka semua yang menghalangi tidak akan dapat menghalangi. Semua orang bisa memberi, tapi kalau Allah menghalangi tidak akan pernah sampai kepada kita. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita berada di atas, nikmat Allah banyak, ingin dipertahankan, maka ikatlah dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat bisa hilang secepat apa yang diinginkan oleh Allah. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sekecil apapun kita syukuri, alhamdulillah. Terus termasuk mengeraskan hati, merusak hati. Wa ma yarduna bi qismatillah, mereka tidak puas dengan pembagian Allah. Siapa orang yang tidak puas dengan pembagian Allah? Orang dengki. Nah, orang dengki itu tidak puas dengan pemberian Allah, tidak rela melihat itu dapat ini, padahal dia sudah ada jatah masing-masing. Sekian kau, sekian kau, sekian kau, sekian kau, 50 sekian, 5 sekian. Ada orang lain dapat nikmat lebih banyak dari dirinya, dia langsung merasa tidak puas dengan pembagian Allah. Nah, orang-orang dengki itu tidak akan pernah merasakan ketenangan dunia wa ukhra. Kenapa? Karena hampir setiap orang yang hidup di masa kita selalu ada orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi punasan biji atau enggak pesanya pasti nanti dengki lagi. Mari kita berdoa kepada Allah agar kita tidak punya dengki dalam diri kita. Bagaimana caranya? Ya, selalu ingat-ingat hadis Nabi. Kalau sudah ada orang sukses ini dan itu, kok berat hati kita? Ulang-ulangi hadis Nabi SAW. Apa hadisnya Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kau iman betul kepada Allah, maka ingat kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Kamu mencintai dirimu sehat, kau harus cinta orang lain sehat. Kamu cintai dirimu kalau kaya, kau harus cinta orang lain kaya. Kamu cinta kalau dirimu dimuliakan, kau harus suka orang lain dimuliakan. Jika orang lain dimuliakan, berarti sama diri kita yang dimuliakan. Kalau orang lain dapat sukses, seperti diri kita yang sukses. Itulah baru mukmin sejati. Tiga ulang, percuma saya sholat kalau ada dengki, percuma saya beli kalau ada dengki. Ingat ulang lagi hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa ma yarduna bi qismatillah, mereka tidak ridha dengan pembagian Allah fi halatihi, dalam keadaan-keadaannya. Keadaan corona lalu tidak ridha, sudah corona tidak apalagi itu. Sebelum menikah tidak ridha
dengan pembagian Allah. Setelah menikah tidak ridho juga. Setelah punya anak tidak ridho juga. Boleh. Mayatona bi kismatillah, tidak ridho dengan pembagian Allah fi halatihi, dalam keadaannya. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani Quddisa sirruhu, berkata Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani Quddisa sirruhu, semoga Allah senantiasa rahasia beliau disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, irda bidun wal zambu jiddan fatanqulu ila al-a'la wal afas wa bihi tahna wa fihi tabqa wa tuhfar bila ana dunya wa ukhra thumma tataraqqa min dhalika ila ma huwa aqrabu 'ainan minhu wa ahna. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani seorang ulama min dzurriyyatil Hasan wal Husain, ayah keturunan Hasan, ibu keturunan Husain. Ulama besar yang lahir tahun 571, kurang lebih tahun 500-an atau tahun 471. Seumuran atau seangkatan Imam Al-Ghazali, tapi Imam Ghazali lebih tua daripada Syekh Abdul Qadir. Baik. Beliau mengatakan irdo bidun, ridholah, puaslah, terimalah bidun, kekurangan yang ada. Ridho dengan kekurangan yang ada. Ridholah dengan yang sederhana. Ridholah dengan apa yang ada, sedikit banyaknya ridho saja. Kalau engkau ridho dengan kesederhanaan, engkau ridho dengan kekurangan, engkau ridho dengan yang ada, walzam mujidan, engkau lazimi itu yang sedikit, itu yang rendah kau lazimi, kau syukuri, kau ridhoi, kau ikhlas menerima. Tangkulu ilal a'la wal anfas, maka kamu akan berpindah menuju yang lebih tinggi nanti. Kamu akan berpindah ilal a'la, kepada yang lebih tinggi daripada yang sudah lama kau lazimi dan kau syukuri itu yang rendah dan yang sedikit. Allah akan memindah kamu dari yang rendah, yang hina, yang sedikit ilal a'la, pada pemberian yang lebih tinggi, wal anfas, dan lebih bagus dan lebih mahal daripada itu. Ketero syukur dunia, syukur. Ini syukuri, dilazimi, diridhoi, alhamdulillah. Ketika Allah sudah melihat kesungguhanmu menerima dengan yang kecil dan yang rendah itu, Allah suatu saat akan mengangkatmu yang lebih tinggi dan lebih mahal daripada itu. Bapaknya miskin, susah makan, tidak ada ininya, tidak motor, tidak sedikit. Dia lazimi, dia ridho dengan kekurangan itu, yang kecil itu, dia ridho, dia terima, dia syukuri. Lambat laun Allah melihat kesungguhannya, Allah mengangkatnya yang lebih tinggi dan lebih mahal. Siapa yang mau? Bisa lewat dia, bisa lewat anak, bisa lewat cucu dan seterusnya. Ini proses. Wabihi tahana, dan dengan itu kamu akan merasa nyaman dan enak. Terkop dan akan terkahar. Watuhfat, dan kamu akan dijaga bila anak tanpa adanya keletihan dan capek dunia wa ukhra, dunia dan akhirat. Summa tataraqqa min dzalik, kemudian kau akan terus naik, meningkat levelmu min dzalika, daripada itu semua, ila ma huwa aqarru ainan, menuju sesuatu yang lebih menyenangkan dan menenangkan matamu, menggembirakan dirimu, wa ahnat, dan lebih nikmat kau rasa. Tapi pertama ridho dulu dengan yang orangnya nisike dia kan syukuri, lazimin yang sedikit, pahamin yang sedikit, rasakan yang sedikit, syukuri dengan betul-betul sampai Allah melihat kesungguhanmu, Allah akan mengangkat level pemberiannya yang lebih tinggi dan lebih bagus. Ini penting ini. Jadi jangan di saat kita diberikan yang sedikit, belum kau lakukan itu syukurnya, belum kau lakukan dengan kesungguhan menerima, kau sudah memandang nikmat orang lain. Orang lain itu mungkin sudah melalui masa perjuangan, kamu belum melalui masa perjuangan itu. Langsung lihat ini, syukuri minjam dekat, ya. Insya Allah suatu saat Allah angkat yang lebih tinggi dari bagus. Kalau bukan kita, anak kita. Ini banyak pendidikan.
Kemudian, nah ini, kemudian berikutnya wa yudfinuna mautahum wa la ya'tabiruna ay la yatadakkaruna lil maut. Termasuk yang merusak hati, yadfinuna mautahum, mereka menguburkan orang-orang mati mereka, tapi mereka la ya'tabirun, mereka tidak mengambil ibrah dan pelajaran dari itu semua. Main kubur Pak, pergi dimakamkan keluarganya, tapi dia tidak mengambil sedikit pun pelajaran dari itu. Aku guru bawa motor langsung bahas harta, langsung bahas ini. Dia tidak mengambil ibrah, dia tidak mengambil pelajaran daripada orang-orang mati mereka. Ini termasuk fasadul qulub, rusaknya hati. Jadi jangan saja ikan hatinya teman atau mate daerah bawah ini dari baginya tidak ada ibrah, tidak ada pelajaran, tidak ada tafakur, malah justru di sana dibahas hartanya, dibahas warisannya, dibahas lainnya. Ini semua adalah sesuatu yang berusaha. Pandang dia, kalau pandang dia pandang agamanya. Nah ini dia, masya Allah, luar biasa ini nasihatnya Hasan al-Basri rahimahullah. Pantaslah beliau mengatakan demikian karena beliau mengamalkan. Nah beliau Hasan al-Basri jika melihat orang yang mati, maka la yajid ta'aman wala syaraban, tidak mampu merasakan nikmat makan, nikmat minum. Nyeto mati nanti langsung ngaruh dan tidak bisa merasakan nikmat makan, nikmat minum ayyaman berhari-hari. Dari besarnya itu pelajaran dari melihat orang yang meninggal. Isnuna mautahum la ya'tabirun. Wa ruwiya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirati fa inna ja minhu fama ba'dahu aysar minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad minhu. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Sesungguhnya kuburan itu adalah awwalu manazil, tempat pertama akhirat. Tempat pertama menuju akhirat, kuburan. Fa inna jaminhu, bila ia selamat daripada kuburan, fama ba'dahu, maka setelah kuburan aisyah lebih mudah lagi minhu daripada yang dikubur. Jadi kalau sudah kita lewati kuburan, dikubur mudah, maka setelah dikubur nanti pembangkitan lebih mudah lagi kita rasakan. Tapi fa illam yanju minhu, apabila tidak selamat dari kuburan, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka proses setelah masa kuburan maka lebih sulit, lebih parah daripada masa di kuburan. Jadi kita bisa tahu level kita. Kalau dikubur sudah tidak enak, setelahnya lebih tidak enak. Kalau dikubur sudah merasakan enak, setelahnya lebih enak, lebih gampang. Karena itu adalah proses pertama, persidangan pertama. Lolos ini, lolos setelahnya. Tidak lolos di sini, tambah susah. Hanya orang itu kalau ada orang meninggalkan, didoakanlah, diinikanlah, diapakan supaya prosesnya di sana mudah. Bila mudah, yang setelahnya lebih mudah lagi. Nah, ya mudah-mudahan kita semua selamat insyaallah. Nah, sehingga di sini kata Ruwi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, inna lil mauti faz'an fa idza ata ahadakum wafatu akhihi falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma ighfir wa innaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi illiyin wa akhlif 'aqibahu fil akhirin. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'da. Bila datang kematian, datang kabar mengagetkan, bila datang berita kematian yang mengagetkan, datang berita wafatnya keluarga, saudara atau apa, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan seterusnya tadi. Wa ruwiya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, man sami'a bi mauti muslimin fada'a lahu bi khairin kataballahu lahu ajra man 'adahu hayya wa syayya'ahu mayyitan. Rawahu Daraqutni. Dikatakan siapa orang yang mendengar kematian orang yang Islam, siapa orang yang mendengar kematian orang Islam, maka lalu fada'a lahu, lalu ia mendoakan orang Islam yang mati itu bi khairin, dengan kebaikan, kataballahu, maka Allah mencatat lahu baginya ajra man 'ada, pahala orang yang menjenguknya ketika hidup, wa syayya'ahu, dan yang menggiringnya mayyitan ketika dia sudah meninggal. Artinya kalau ada orang mendoakan, ada berita tentang kematian, lalu kita mendoakan baik kepada orang yang meninggal itu,
Allah berikan kita pahala seperti pahala orang yang menjenguk orang yang meninggal di saat hidup, dan memberi pahala seperti orang yang menggiring yang meninggal itu di saat sudah meninggal. Berapa pahalanya menggiring orang jenazah, berapa pahalanya menjenguk orang sakit. Ternyata mendoakan ketika dengan berita sama pahala dengan mereka yang menjenguk dengan orang yang menggiring jenazah itu. Kemudian setelah itu berpindah kepada bab berikutnya, al-maqalatus salisata asyarata. Nah, ini kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Nah, bisa beribrah, mengambil pelajaran. Bagaimana caranya mengambil pelajaran dengan kematian? Adalah tafakkuru mautil agran, merenungi kematian orang yang semasa kita, teman-teman kita. Di mati ya kan, mati. Nah itu. Ini nanti orang salah dari pengajian ini. Kaifiyatul mautah, kaifiyatul mautin, bagaimana cara matinya? Nganu yol mati nak amannya tak lupa saja macam-macam tidak mau bersadat la ilaha illallah kamai itu. Nah, ini teringat cara kematian mereka, bertafakur dengan apa? Teman-teman yang semasa kita, wa uluwi amakinihi, bertafakur dengan cara mereka sudah tidak ada lagi di tempatnya, biasa tempatnya di sini dulu. Nah, itu tafakur juga. Biasa dia bicara-bicara tidak tahu. Ini semua adalah membantu kita agar selalu ingat dengan kematian. Mudah-mudahan mengingat bukan berarti mempercepat datangnya. Mengingat berarti kita lebih bersiap-siap. Tidak diingat bukan berarti memundur kedatangannya. Diingat bukan berarti mempercepat datangnya. Ingat dan lupa tidak mempengaruhi jadwal kedatangan. Tidak menambah dekat, tidak memundur. Dia datang sesuai waktunya. Ingat tidak ingat, dia datang sesuai waktu. Neto tahu pun diingat gimana pada tidak. Pun dari kalau lupa berarti salah tidak tuh. Diingat tidak diingat, dia akan datang sesuai jadwalnya. Nah, jadi baiknya bagaimana? Bersiap dan tunggu. Bersiap dan tunggu. Karena dia bersiap tidak bersiap, dia pasti datang. Dia tidak menunggu kita baik. Dia tidak menunggu kita soleh, dia tidak menunggu kita kaya, dia tidak menunggu kita sakit, dia tidak menunggu kita tua dan seterusnya, sesuai jadwal masing-masing. Nah, tapi kita punya doa, punya harapan. Semoga panjang umur, sehat walafiat, dengan harapan masih bisa berbuat lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan, dengan harapan bisa lebih istiqomah lagi, paling tidaklah cukup itu 80 tahun hasil ke atas nih. Nah, 80 tahun ke atas atau 80 ke atas kan? Oh, ke atas. Visi hati wa'afiyah, dalam keadaan sehat wa'afiyah. Kapuna lagu tongi garing-garing jadi. Makanya kita doa, inilah doa. Memang ditentukan oleh Allah, tapi kita diajarkan oleh Nabi dengan banyak berdoa. Ujungnya saja kita berdoa saja. Apa kita minta? Panjang umur, berkah umur, sehat walafiat, kaya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semua yang hadir ya Allah diberi sehat walafiat, umur segala hajatnya dikabulkan, duniawi ya ukhrawiyah, semua lancar, ilmu berkah, harta berkah, usaha berkah, umur berkah, anak cucu semua jadi orang yang berkah. Panjang sehat walafiat, khairin wa lutfin wa afiyyah wa salama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum.